Menanyakan Ustaz, yaitu yang masih ada di masyarakat kita adalah tahlilan, yasinan. Dalam memperingati mungkin 3 hari, 7 hari, 40 hari, tahun atau nyewu dan sebagainya. Nah, di situ kan ada ibadahnya atau mungkin dianggap ibadah atau bukan, membaca yasin dan tahlil. Dan makanannya yang disajikan itu haram atau boleh kita makan. Dan bagaimana kalau kita diundang untuk menghadirinya, boleh datang atau tidak. Kalau kita tidak datang tapi diteri makanannya, boleh dimakan atau tidak. Nah, begitu. Semua acara yang Bapak sebutkan tadi tidak ada hubungan dengan syirik. Pertama, tahlilan. Tahlilan itu bukan syirik. Itu yang pertama dulu. Kedua apa tadi? Yasinan. Bukan syirik. Itu bukan syirik. Tidak ada yang mengatakan syirik. Ya, tidak ada yang mengatakan pelaku keluar dari Islam. Muslim. Baik. Masalah tahlilan, saya jelaskan. Tahlilan, ya, kalau tahlil adalah la ilaha illallah. Tahlilan adalah yaitu mengirim pahala kepada orang yang meninggal dengan cara mengatakan kalimat la ilaha illallah atau doa-doa lainnya. Tapi itu ya, yang biasa di masyarakat kita. Ini ada 2 perkara. Menghadiahkan pahala di antara dengan kegiatan menentukan hari-hari. Nah, yang dipersoalkan sebetulnya kalau masalah menentukan harinya. Kalau mengirim pahala itu ada ulama membolehkan. Walaupun Imam Syafi'i mengirim pahala itu mengatakan tidak sampai. Tapi Imam Ahmad termasuk di antara Ibnu Taimiyah membolehkan menghadiahkan pahala untuk orang sudah meninggal. Dan pelakunya itu perbedaan pendapat ulama yang sudah lama. Tidak ada dikatakan sesat orang melakukannya dan juga tidak dikatakan sesat orang yang tidak melakukan. Ini posisinya harus tahu dulu. Baik yang mengirim pahala atau tidak melakukan. Ini mengirim pahala ya. Namun perbedaan persepsi yang dilanggar itu adalah mengirim pahala ditentukan hari dan tempatnya. Itu yang dipersalahkan. Kenapa salah Ustadz? Karena Rasulullah SAW melarang orang makan di rumah orang yang meninggal. Itu yang pertama. Sekarang kita makan di rumah orang yang meninggal. Sunnahnya adalah memberi makan kepada orang yang mendapat musibah, bukan makan di situ. Nah, itu yang dibicarakan oleh ulama kita. Jadi beda ya masalahnya ya, bukan masalah kirim pahala ya. Baik. Yang kedua adalah dasar penetapan 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ini nggak ada dasarnya. Kenapa ada penentuan? Setelah diteliti, ini pengakuan daripada seseorang yang masuk Islam dari agama Hindu, siapa namanya itu? Ternyata itu adalah adopsi dari ajaran Hindu. Itu menurutnya ya. Nah, itu menurut dia begitu. Nah, sebetulnya menghadiahkan pahala itu tidak mesti berkumpul di rumah mayat. Tidak mesti harus ada penentuan hari. Kalau kita berpendapat mulai menghadiahkan pahala. Pamannya, bapak lagi di Jakarta. Tetangga meninggal. Lalu ingin menghadiahkan pahala. Habis salat zuhur, bapak baca Al-Quran 1 halaman. Niatkan pahalanya untuk kepada yang meninggal. Bisa nggak? Bisa. Nggak mesti ke rumah sih, Mas. Karena justru terus terang kalau kita secara fair ini, orang yang melayani orang-orang yang datang ke rumah setelah meninggal terbebani nggak? Terbebani, betul terbebani. Nah, ada merujakkan sedekah Ustaz. Sedekah itu bukan cara, memang sedekah boleh. Sedekahnya karena yatim, bukan karena ada orang datang menghadiahkan pahala lalu dikasih makan. Ini lain lagi ceritanya. Nah, ini yang dibedakan ulama di situ. Ya, yang dibicarakan adalah penentuan hari tadi. Dan dikaitkan hanya yang dihadiahkan tahlil saja. Padahal untuk menghadiahkan pahala tidak harus tahlil. Boleh baca Al-Quran, ya kan, amal-amal saleh lainnya. Bapak maunya di atas mobil nih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad atau zikir subhanallah walhamdulillah wa la astagfirullah. Semua ibadah-ibadah saleh zikir itu. Bapak niatkan pahalanya. Kalau menurut pendapat ulama tadi sampai nggak? Kan nggak mesti ke rumah mayat. Nggak mesti ke rumah. Sebetulnya kalau kita berpendapat memilih pendapat ulama menghadiahkan pahala itu sampai perbuatannya itu nggak ada, dibolehkan ulama. Nah, ulama yang membolehkan menghadiahkan pahala ini mereka yang mengatakan berkumpul di rumah mayat untuk acara-acara kematian itu dilarang. Jadi ulama sepakat melarang ini. Baik yang mengatakan pahala sampai dihadiahkan tadi atau tidak, semuanya sepakat kalau makan-makan di rumah mayat itu tidak mengikuti
sunnah. Paham Pak? Jadi masalah di situ ya. Nah, toh ketika masyarakat kita masih melakukan hal ini, di dalam berdakwah kita tidak membahas ini dulu Pak. Jangan ketika awal umat ini diajak kepada agama, ini dulu dibicarakan. Ya kan? Bukan ini dulu bicarakan. Ajak dulu mereka berilmu agama. Apa dulu? Akidah dulu. Ibadah yang pokok dulu, sholatnya yang dibenarkan dulu. Ya kan? Bukan itu dulu yang dikaji. Ini baru ceramah, buka kajian, itu dulu dikaji. Nah benar kita. Itu masalah-masalah yang memang tidak menjadi pokok kalaupun salah di situ. Paham? Jadi kita harus perbaiki dulu apa? Akidah, tauhidnya. Selama dia mengaji terus-terus, nanti dia lebih paham lagi bagaimana harusnya. Nah beransur-ansur. Jadi tidak langsung itu dulu yang dibaca. Yasinan pamannya. Memang ulama budaya kita. Pertama, yasinan. Semua hadis yang mengatakan keutamaan surat Yasin itu dhaif, itu dikatakan muhajarnya. Tapi sekarang masyarakat kita sudah ada melakukan yasinan. Pernah kita seorang ustadz melakukan begini. Dia yasinan, tapi cara membacanya gimana? Tidak semua bareng-bareng. Tapi satu orang baca, lalu diperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Diperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Ini dibaca sama-sama, tidak jelas siapa yang mau didengar. Sunnahnya kalau membaca Al-Quran itu bareng-bareng, itu gantian. Si A baca 2 ayat, ini 2 ayat. Dan bacaan tajwidnya diperbaiki. Setelah itu kalau ada diperjelas, ya ada pencerahan ayatnya. Itu lebih mantap. Tapi kalau baca begitu saja, sama-sama, lalu setelah itu makan-makan, terasa kurang efektif. Sehingga kadang-kadang sudah sekian melakukan yasinan, penambahan ilmu tidak ada. Nah, kemudian, diansur-ansur, kenapa harus yasin saja? Padahal sebetulnya banyak ayat-ayat lain, surat-surat lain yang lebih ada hadis sahihnya. Seperti umpamanya surat Al-Ikhlas. Kata Rasulullah SAW, pahalanya sampai 1/3 Al-Quran. Apakah berarti kita hanya baca Al-Ikhlas saja terus, tidak mau baca surat lain? Ketika Rasulullah SAW mengatakan surah Al-Baqarah apabila dibaca di rumah, setan akan lari dari rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Apakah berarti kita hanya baca surat Al-Baqarah saja? Nah, kesalahan di sini adalah menganggap adanya nilai plus dan melazimkan itu. Menganggap orang yang tidak melakukannya salah. Dianggap tidak mau bermasyarakat. Tapi kalau sama-sama orang yang tidak melakukan, ya monggo dia tidak lakukan, dia mungkin dia pendapat, dia baca surah Al-Baqarah di rumahnya, masyarakat. Nah, apalagi kadang-kadang dilazimkan setiap malam Jumat. Rasul kita SAW memang hari Jumat adalah hari yang paling afdal dalam satu minggu. Tapi dilarang dalam hadis mengkhususkan dengan ibadah tertentu. Maka Rasulullah mengatakan, jangan kalian khususkan hari Jumat itu dengan qiyamul lail ataupun puasa. Nah, jadi perbuatan masyarakat itu sebetulnya mereka itu ingin amal soleh. Tapi mungkin nanti ketika acara yasinan, seperti tadi saya katakan, baca gantian, diperbaiki bacaan tajwidnya, kemudian dibaca terjemahnya, dijelaskan masuk ayatnya, ditambah lagi. Mungkin besok namanya acara yasinan, tapi yang dibaca Al-Baqarah, mungkin bisa khatam pemanya baca Al-Quran dalam setiap bulan, ya kan? Setiap bulan pemanya atau sekali 3 bulan, dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ganti-gantian 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Itu lebih indah. Lebih indah. Tapi tadi saya katakan, di dalam berdakwah, tidak ini dulu yang dibahas. Karena ini permasalahan-permasalahan yang memang tidak prinsip. Walaupun umat diajak untuk selalu apa? Mengikuti sunnah. Iya betul. Cuman jangan sampai pula ada orang tidak mau ikut tahlilan. Bukan berarti dia tidak mendoakan si mayat. Nah, jangan pula sampai mengucilkan orang tidak tahlilan. Orang tidak sholat aja nggak berhak kita kucilkan kok. Orang yang tidak mau untuk aurat saja tidak pernah kita usir kok. Kok orang tidak anggap tahlilan? Kok orang tidak yasin dikatakan mengangkat aliran sesat? Nah, di sini yang jadi masalah sebetulnya. Ya, baik dari dai pun tidak boleh bicarakan ini yang pertama dijelaskan masyarakat dulu. Karena ini bukanlah pokok agama yang harus bersikeras, bersitegang kita di situ. Nah, itu yang pertama. Demikian pula para masyarakat yang masih melaksanakan kegiatan itu, diadakan juga toleransi. Tidak menuduh orang tidak tahlilan dianggap aliran ini, aliran itu, tidak. Karena dia bukan berarti tidak mendoakan. Karena untuk mendoakan si mayat tidak perlu harus datang ke rumah si mayat itu. Paham? Dan itu pun tidak wajib. Bahkan kalau dikatakan sunnah saja tidak. Kenapa? Kalau seandainya sunnah, pasti Rasulullah ajarkan kepada sahabat. Kan gitu. Oh, kata anggap ini budaya. Kalau budaya ibarat makanan. Kamu suka soto, saya suka bakso, nggak masalah. Kan begitu sebetulnya. Tidak nyalakan, tidak saling ponis. Nah itu yang saya maksud. Jangan sampai kita di kotak-kotak, diadu domba dengan masalah-masalah yang seperti ini. Tapi saling belajar aja dulu. Saling belajar,
saling toleransi, tidak saling menuduh. Ya, masalah makan karena halal. Tadi saya katakan, karena makanannya halal. Makanannya halal selama tidak ada unsur kesyirikan. Halal itu, ya kan? Nah itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Tahu Pak ya? Karena banyak memang, ya. Nah, jadi kadang-kadang di masyarakat kita itu. Jadi sampai Pak di sebagai masyarakat yang ekstrim juga, orang yang tidak ikut tahlil dianggap ini tidak bermasyarakat. Saya hidup di tengah-tengah masyarakat seperti ini Pak. Saya tidak ikut tahlilan, tapi saya ikut melaksanakan, ikut menguburkan mayat, sholat mayat. Nah aneh kadang-kadang kita melupakan hal yang dianjurkan, malah melakukan hal yang kurang dianjurkan. Padahal saya lihat orang yang banyak pergi melayat itu banyak sekali, tapi yang sholat mayat berapa orang? Nah ini kita pertanyakan, padahal ini jelas-jelas ada dalilnya. Ini jelas-jelas membantu mayat. Nggak ada khilaf ulama di situ. Nah, kok masalah yang khilaf ini kita pertegangkan, kita permasalahkan, sedangkan ini jelas masalahnya. Maka saya kalau ada yang meninggal Pak, kalau saya itu ya, orang meninggal, ya ini bukan saya pengalaman saja ya, bukan artinya Pak. Saya antarkan umpamanya 1 dus air, 2 dus air. Nanti orang kadang-kadang tahlilan dekat rumah saya nggak ikut tahlil, nggak pernah diponis-ponis sama mereka. Karena saya juga ikut melakukan sunnah yang dianjurkan Nabi, dan saya tidak mau lakukan karena saya tidak punya ilmunya, saya kadang begitu aja. Dan saya bukan berarti tidak mendoakan, saya kadang begitu aja. Masyarakat pun tidak masalah sama saya, biasa aja mereka. Nggak ada pernah ngusir saya, nggak pernah ngomong apa-apa saya. Karena saya juga ikut bermasyarakat. Dengan apa? Ikuti sunnah tadi. Ini kadang-kadang nggak. Sudahlah tidak pergi melayat, tidak ikut menyolatkan, jadi mengucilkan masyarakat, ini tidak boleh gitu. Bermasyarakat tetap. Ya, walaupun masyarakat meninggal, kita antar ke kuburan, kita sholatkan, ikut mengafani, itu kita ikuti, itu ada anjurannya. Kemudian mengasih minuman untuk orang menyalakan mayat itu, mengubur bawa air aqua atau 1 dus air mineral, itu kita lakukan. Nah, insya Allah masyarakat tidak akan melihat orang yang tidak tahlilan itu orang yang ekstrim, orang radikal, karena kita melakukan sesuai dengan apa yang dianjurkan. Sebaliknya masyarakat yang tahlilan yasinan juga tidak perlu menyalahkan, karena itu memang adalah kenapa harus kita usir, kita itu sesat. Orang tidak sholat aja nggak kita usir, orang tidak bahas kita usir, ya kan gitu. Nah ini yang harus, kedewasaan dalam berbeda ini yang harus kita bangun. Kedewasaan. Jangankan antara kita dengan tangan, dalam keluarga kita aja nggak bisa maksa Pak. Kadang-kadang istri nggak sholat, kadang anak kita nggak tutup aurat, bisa nggak kita usir di rumah? Itu padahal itu kekuasaan kita kan? Nah, tapi dengan cara pendekatan baik-baik dengan masyarakat. Masyarakat kita semua adalah ingin kebaikan. Cuman kadang-kadang ilmu pemahaman yang berbeda sampai belum sampai. Ya, nah itu para dai kalau berdakwah, maka saya nggak pernah usil-usil Pak. Baru berceramah satu tempat, bicara tahlilan, yasinan, ini dan itu, saya nggak pernah bahas itu. Bahas dulu yang pokok-pokok. Ajak dulu masyarakat kepada hal yang lebih penting. Yang mana ketika mereka meninggal, mereka tetap muslim. Mereka jika bersalah akan diampuni dosa oleh Allah SWT. Tapi kalau jatuh dalam kesyirikan, berapapun banyak amalnya batal. Dosanya nggak diampuni. Nah ini yang kita takutkan nih. Umat kita jangan jatuh kesyirikan. Itu saja. Kalau dia tidak syirik, mati. Itu berpeluang besar masuk surga. Walaupun dia masuk neraka, dia akan masuk surga akhirnya nanti. Selama dia tidak. Nah itu. Jadi itu kita dalam bermasyarakat. Jadi masalah ini nggak perlu diperbincangkan sebetulnya. Ya. Dihadapi dengan cara-cara perbedaan yang kedewasaan saja. Selama tidak ada provokasi, itu jangan sampai ada. Jelaskan aja, oh dia berpandangan begini, bukan berarti dia tidak bermasyarakat juga. Demikian pula orang tidak ikut tahlil, tidak ikut yasinan, tetap bermasyarakat, ada guru, kerja bakti, ikut ke masyarakat, ada ronda, ikut, ada iuran, ikut, gitu. Yang tidak diikuti, kalau memang hal-hal yang kita anggap tidak pas dengan sunnah menurut paham kita, nggak apa-apa. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang lain kita ikuti. Salam dengan masyarakat, ya, ziarah kepada masyarakat, lakukan. Ya, maka kadang-kadang saya tidak menafikan Pak. Kadang-kadang memang antara kedua pihak ini perlu sama-sama kita benarkan. Dari dulu kok perbedaan masalah tahlilan, bukan sekarang. Sebelum kemerdekaan Pak. Bukan sekarang aja kan? Kenapa sekarang kita gontok-gontok? Dulu ulama kita damai-damai aja. Ya, antara Kiai Haji Muhammad Dahlan dengan Haji Asy'ari, damai-damai aja mereka. Kenapa? Karena mereka orang berilmu, menghadapi tidak perlu saling mencela, kan gitu. Nah, ini yang harus kita ikuti. Ikutilah ulama-ulama kita yang dulu ketika mereka berbeda bagaimana. Ya, tidak membuat mereka putus persaudaraan, saling membenci, tidak. Ingat bagaimana antara Ahmad Dahlan dengan siapa? Kiai Haji Asy'ari. Lihat aja, perbedaan banyak, tapi mereka tetap bisa bekerjasama dalam dakwah, di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ini yang kita bangun. Mari kita bangun kita ini. Ya,
hentikan provokasi, mengganggu ketenangan Kamtibmas, itu kita jauhi semua. Wallahu a'lam bishawab. Setiap ada kematian di daerah kami, ya, saya selalu mendatangi sampai acara dari menyolati sampai ke kuburan. Cuma karena ya saya akrab dengan masyarakat, sering saya nggak mengikuti, walaupun nggak mengikuti acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, tapi setiap 3, 7, 40 hari itu selalu dikirimi makanan ke rumah saya. Nah, saya nggak ikut acaranya, acara 3, 7, 40 hari, tapi makanannya sampai ke rumah saya, itu boleh diterima, Ustaz? Terima aja. Tidak masalah. Terima aja. Ya. Baik, memang ada perbedaan ulama di situ. Tapi di situ bukan dalam rangka menyatakan makanannya haram, tapi dalam rangka menunjukkan bagaimana bahwa perbuatan itu tidak disunahkan. Itu sebetulnya. Tapi karena masyarakat kita ini kan taraf ilmunya masih jauh di bawah. Kalau kita tolak pemberian itu akan menimbulkan pandangan negatif. Gitu. Ya. Dan begitu juga, tapi anehnya, ya mungkin berbeda masyarakat ya. Kalau saya di sana nggak pernah dikirimin. Nggak pernah dikirim sama mereka. Tapi dengan masyarakat tidak pernah saya apa-apa. Mereka tegur, salam semua, malah tenang. Nggak ada masalah. Kita memang akrab begitu. Dan bisa memahami aja. Maka kadang-kadang kita pergi ke rumah orang, Pak, saya tidak ikut tahlil. Oh ya Ustaz, kami udah tahu mah. Nggak masalah, itu mah perbedaan. Perbedaan aja. Nggak masalah Ustaz, jangan itu, nggak usah merasa gitu. Jadi udah tahu masyarakat kita. Nah ini yang kita inginkan, membentuk masyarakat kita saling menghargai, saling mengerti, tidak saling menuduh. Ya, tidak apa-apa. Saya lewat kadang orang tahlilan, nggak ada pernah mereka ngejek nggak pernah. Tapi memang kita dengan masyarakat harus saling tegur sapa. Jadi kalau memang bulan Ramadan ziarah itu perlu kita lakukan. Akrab dengan masyarakat. Apapun program desa, program pemerintah, kita dukung bersama. Nah, itu kita lakukan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jalin hubungan. Ya, perbedaan aja masalah kok. Diundang orang kita nggak suka bukan bakso. Kebetulan makannya dibuat bakso. Apa harus dipaksa kita oleh tuan rumah? Makan tuh bakso, kamu ini nggak menghargai saya. Karena bisa begitu. Karena harus kita. Jadi dia memang tidak bisa. Jangan-jangan muntah juga dia makan kan? Ya, kita harus hargai itu aja gitu loh. Masalah ini bukan perbedaan yang prinsip, bukan perbedaan yang prinsip atau jadi mukmin kafir. Nggak ada itu perbedaan di situ. Hanya membeda mana yang utama. Jangankan kita, ulama dulu banyak berbeda kok. Antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini guru. Malik gurunya Syafi'i, Syafi'i gurunya Ahmad. Banyak perbedaan di dalam masalah furu'iyah gitu. Contoh masalah Fatihah saja sebagai contoh nih, biar diambil sedikit ibrah pelajaran. Imam Malik mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian di surah Al-Fatihah. Nggak perlu dibaca dalam sholat. Gurunya siapa itu? Imam Syafi'i berpendapat, Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah dan dibaca jahar. Kalau sholat jahriyah. Imam Ahmad pendapatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah dibaca sir dalam sholat jahriyah. Murid 3 guru nih, beda-beda pendapat. Nggak pernah ketika Imam Syafi'i sholat di belakang Imam Ahmad cabut. Ini gimana imamnya nggak baca Fatihah, baca Bismillah? Pernah nggak? Nggak ada. Demikian pula Imam Ahmad sholat di belakang Imam Syafi'i. Ini bid'ah, ini baca jahar bersama. Nggak ada. Nggak ada ulama mengatakan basmalah itu bid'ah. Menjaharkan bismillah. Cuman berbeda mana yang lebih besar pahala dan utama sunnahnya. Semuanya mengakui sholatnya sah. Paham kira-kira? Ya. Nah, masyarakat kita tadi ingin membantu saudara yang sudah meninggal. Yang gitu. Cuman dia baru tahu caranya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan. Bahwa membantu itu jangan sampai umur 40 hari saja. Sampai 10 tahun masih hidup kita doakan itu tetangga yang meninggal. Masa baru 40 hari berdoain? Masa tunggu baru 7 hari baru doain? Kami bisa doakan setiap sholat kah, habis sholat sunat kah, baca surat setengah surat, ya, lalu hadiahkan, kan boleh kalau menurut orang menyampaikan pahalanya. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i tidak sampai pahalanya, kecuali pahala-pahala yang memang disebutkan dalam dalil. Itu menurut Imam Syafi'i. Ya, tapi ini perbedaan para ulama, kita saling menghargai. Nah, ulama saja saling berilmu, nggak saling tengkar. Ini orang-orang bodoh kok malah saling tengkar, kan gitu. Repot juga kita kan gitu. Di atas apa kita bertengkar gitu loh ya. Nah, jadi demikian, jadi ciptakan ketenangan, berikan penjelasan kepada masyarakat, tidak perlu dijadikan sebagai prinsip harus bertegang begitu, tidak mesti. Orang yang tidak sholat aja nggak pernah kita usir, kok malah orang tidak tahlil lanjut kita permasalahan. Yang itu masih dalam perbedaan. Ini yang jelas yang wajib, ya kan? Nggak pernah usir nggak orang nggak sholat? Kan nggak pernah. Orang yang orang pernah usir nggak? Kan nggak juga. Nah, kita harus melihat mana yang lebih penting dulu dalam agama ini. Itu yang kita ajarkan kepada masyarakat.
Jangan dulu dibahas masalah-masalah khilafiyah yang itu sifatnya tidak terlalu menjadi asas dalam agama ini. Walaupun ada nasihat, walaupun ada namanya memberikan pendapat, tidak masalah. Tidak diterima, ya sudah diam aja. Kita tidak bisa menerima pendapatnya. Tidak perlu dibuat suasana menjadi gaduh. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian saya ini hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT menjaga kita semua, diberikan kelapangan dada kita dalam hal-hal perkara-perkara yang tidak harusnya kita saling membenci, saling memaki, saling menyalahkan, ya. Hidup tentram, saling memahami, saling mendengarkan, saling beri salam, ya, sehingga persaudaraan Islam terasa dengan baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.